Guys, di video kali ini kita dapat informasi dari grup masyarakat anti Ponzi lagi. Dan di sini kita akan membaca artikel yang judulnya Reward Business MLM Tidak Masuk Akal. Dan ini dari sebuah blog ya, kontraponzi.my.id. Di sini judulnya Reward Business MLM Tidak Masuk Akal. Di Indonesia sudah nggak terhitung, sangat banyak banget sekali multi level marketing ataupun MLM ya yang bermunculan. Mati satu tumbuh seribu adalah pepatah yang cocok untuk bisnis MLM ini. Namun ada beberapa hal yang membuat MLM ini dianggap negatif di sebagian masyarakat. Salah satunya adalah terkait dengan reward bisnis MLM. Saya melihat ada yang salah pada promosi MLM, yaitu seperti semua orang bisa mendapatkan reward atau bonus yang sama. Sekilas mengenai bisnis MLM ataupun multi-level marketing. Multi-level marketing adalah salah satu cara pemasaran yang dilakukan dengan menjadikan konsumen menjadi penjual juga. MLM juga disebut dengan pemasaran berjenjang, di mana membernya bisa mendapatkan komisi ataupun bonus dari penjualan barang atau dari mendapatkan member baru yang lebih dikenal dengan downline. Cara kerja MLM. Pada umumnya, bisnis MLM cara kerjanya adalah menjual barang, tetapi di dalamnya terdapat merekrut member, bonus penjualan, dan bonus perekrutan. Oke, berikutnya, apa saja usaha atau bisnis yang termasuk MLM? Suatu usaha dapat dikatakan MLM apabila melakukan bisnis dengan cara penjualan secara langsung dan berjenjang. Apabila ada bisnis dengan cara merekrut orang dan menawarkan produk atau jasa, maka itu adalah MLM. Namun tidak semua MLM memiliki izin. Jadi pastikan dulu memiliki surat izin usaha agar menghindari penipuan atau kerugian yang dialami oleh member. Izin yang diperlukan oleh suatu MLM adalah seperti surat izin usaha penjualan langsung, dan biasanya MLM resmi masuk ke Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia atau APLI ya. Dan selanjutnya, apakah bisnis MLM menjanjikan? Bisnis MLM bisa dibilang menjanjikan karena kita bisa mendapatkan bonus dari penjualan, perekrutan member, dan bonus lainnya seperti bonus pasangan. Akan tetapi tidak jarang bisnis MLM hanya kedok dan menjadi bisnis skema Ponzi ataupun money game. MLM yang bagus biasanya tidak menekankan pada perekrutan baru atau bonus lebih banyak dari repeat order. Jadi ingat ya guys ya, kalau misalkan ada kalian bergabung ke sebuah MLM yang notabene-nya menyuruh kita mencari member terus-terusan, tetapi produknya hanya sebagai formalitas alat jual beli, itu kalian harus waspada karena ada banyak banget MLM zaman sekarang produknya itu sebagai syarat sah jual belinya doang, tapi fokus mereka adalah ke perekrutan member ataupun member get member, dan produknya itu asal-asalan. Jadi ya harus kalian waspadai. Mengapa demikian? Karena apabila MLM bagus, memiliki produk yang bagus, sudah jelas akan mudah untuk menjual barangnya ataupun repeat order. Atau ketika barangnya laku di pasaran, stok barang yang dipegang akan sedikit ya. Dan kebanyakan MLM sekarang produknya ya biasa-biasa aja, nggak bagus gitu loh, nggak penting gitu. Dan nggak membuktikan bahwa produknya itu memang ampuh, bermanfaat, bisa menyembuhkan, dan lain-lain. Dan kebanyakan dari membernya hanya klaim doang ya. Diklaim bisa menyembuhkan inilah, diklaim bisa menyehatkan, klaim bisa bagus untuk tanaman, tetapi pada kenyataannya memang ya biasa aja gitu loh, nggak ampuh. Oke, dan selanjutnya sekilas mengenai reward bisnis MLM ya. Bonus MLM ini kebanyakan memiliki dua sistem untuk pemberian komisi atau bonus. Pertama, bonus yang diberikan kepada member apabila membeli produk MLM sampai mencapai batas minimal atau istilah tutup poin. Yang kedua, bonus diberikan atas mendaftarkan member baru ke MLM tersebut. Bonus dengan tutup poin kalau menurut saya masih lebih masuk akal dibandingkan bonus dengan mendapatkan member. Dan pada artikel ini memang dikhususkan untuk membahas hal tersebut. Untuk reward di bisnis MLM yang mencari downline banyak macamnya. Dan selanjutnya, apakah MLM halal atau haram? Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama terkait halal atau haramnya bisnis MLM. Namun, secara umum ulama sepakat bahwa MLM haram apabila mendapat unsur money game atau skema Ponzi dan gharar. Ya, mungkin terdapat banyak akad di dalamnya. Itulah maka MLM disebut haram karena ada banyak akad dan juga kebanyakan mudaratnya ya daripada keuntungannya ya. Dan ini udah banyak dibuktikan oleh orang-orang juga ya guys. Oke, di berbagai negara yang bukan muslim bahkan banyak yang mengharamkan MLM. Karena kebanyakan MLM menjadi kedok dari bisnis money game. Nah ini dia nih, ini yang membuat kebanyakan negara mengharamkan ya, karena rentan banget diolah menjadi praktik skema Ponzi ataupun money game. Jadi hati-hati banget. Karena di Indonesia ada banyak banget ya MLM yang mungkin kalian tahu sendiri yang berpotensi ke money game ataupun skema piramida. Dan di Indonesia sendiri MUI dan NU memiliki pandangan yang berbeda terkait MLM.
ya. Apabila NU menetapkan bahwa MLM haram apabila memenuhi 5 syarat. Sedangkan MUI menetapkan bahwa MLM haram apabila dijadikan kedok money game. Dan kedok money game ini sangat berpotensi ya guys ya. Tambah juga MUI menyebutkan bahwa MLM yang tidak ada money game di dalamnya masih bisa menjadi haram. Hal tersebut karena MLM harus memenuhi 13 syarat PLBS ya, penjualan langsung berbasis syariah. Juga melalui sertifikat halal MUI. Tidak semua member mendapatkan reward bisnis MLM. Dan saya melihat ada kejanggalan atau kesalahan dalam promosi MLM ini. Yang paling saya garis bawahi adalah klaim semua member pasti mendapatkan reward yang dijanjikan perusahaan. Ya, untuk bonus tutup poin dari penjualan produk lain semua mendapatkan kesempatan yang sama adalah benar. Ya. Akan tetapi untuk sistem mendapatkan bonus dari mencari downline semua mendapatkan hal yang sama adalah hal lucu. Pada goblok. Dan menurut artikel ini ada logika yang salah dari hal tersebut ya. Berbeda dengan MLM yang menitik beratkan pada produk, masih bisa dicapai oleh semua member. Dan ini alasannya guys, kenapa nggak semua member mendapatkan bonus MLM dengan mencari downline. Dan yang pertama alasannya jumlah manusia terbatas. Ya emang benar banget ya. Logika sederhana, jumlah manusia itu tidak unlimited alias terbatas ya. Sampai sekarang saja tercatat hanya 7 miliar manusia di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri tahun 2021 memiliki jumlah manusia sebanyak 271 jiwa. Yang kedua, tidak semua orang menerima MLM. Ini bener banget, nggak semua orang menerima MLM. Karena ya kebanyakan dari fakta lapangannya guys ya. Kita lihat dari fakta lapangannya, orang-orang kebanyakan rugi ya, yang terutama rugi waktu, rugi uang, rugi umur, lama-lama di sana nggak dapat hasil apa-apa. Dan kalau menurut artikel ini kita harus mengakui bahwa tidak semua orang bisa menerima MLM, bahkan ada juga yang membencinya. Tapi di sini Bang Amin nggak benci MLM, cuman nggak suka aja cara oknum-oknumnya di lapangan ya. Oke, di beberapa negara bahkan ada yang mengharamkan MLM ini seperti di negara Australia dan negara Amerika. Dengan adanya fakta tersebut sebenarnya sudah bisa disimpulkan tidak semua member mendapatkan bonus dari MLM-nya. Nah itu dia guys ya, jadi hati-hati banget. Oke, yang ketiga, syarat reward bisnis MLM tidak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Karena menurut artikel ini syarat reward dari MLM untuk mendapatkan bonus ini sangat tidak masuk akal. Dan tidak masuk akalnya di mana? Karena ada di persyaratan tambahan untuk mendapatkan reward. Yang pertama, kaki harus sama, dan yang kedua harus ada tutup poin ya. Di beberapa MLM ada yang mengharuskan adanya tutup poin untuk mengambil bonus dari merekrut downline. Walaupun sudah mendapatkan jumlah member yang disyaratkan oleh pemilik MLM, tetapi mereka diharuskan untuk tutup poin guys. Nah jadi itu dia guys ya, beberapa keterangan tentang reward MLM yang tidak masuk akal. Oke guys, cukupin aja video kali ini. Semoga terinspirasi, semoga jadi pelajaran. Dan assalamualaikum. Goblok. Pada goblok.